Kalau secara merek gitu ya, kan sekarang mulai banyak juga mobil-mobil dari Cina gitu masuk ke Indonesia ya. BYD kemarin masuk gitu kan, terus sebelumnya juga ada lah yang lain. Nah, itu sebenarnya apakah emang di luar sana itu China, kemudian Jepang, dan di Eropa sana tuh sama-sama bersaing ketat, atau sebenarnya ada yang kayak pionir terus yang lainnya tuh kayak follower gitu sih? Oke, sebenarnya kalau kita bicara mengenai persaingan antara brand dari masing-masing negara gitu ya, itu semuanya punya kayak spesialisasi atau kelebihan sendiri ya. Maksudnya kayak misalnya dari Jepang gitu loh. Mungkin kita tahu bahwa salah satu pionir penggunaan teknologi hybrid yang digunakan secara masif atau umum itu ada dari Toyota. Sehingga mungkin Jepang lebih terkenal dengan mobil-mobil hybridnya. Sementara memang di negara Cina itu pemerintahnya memang sudah sejak awal mereka mendorong industrinya, industri otomotif untuk mengarah kepada kendaraan full listrik, battery electric vehicles. Nah, sehingga memang kalau kita bicara mengenai pabrikan dari Cina, mereka yang masuk ke Indonesia sekarang, mereka langsung memberikan lebih banyak opsi terhadap mobil listrik full electric vehicle atau BEV. Ya, karena mereka punya expertise di situ. Gitu. Jadi mereka punya kelebihan karena pertama karena teknologi baterainya, karena teknologi baterai manajemennya gitu. Dan bahkan kalau kita lihat bahwa pada saat BYD di tahun lalu aja mereka sudah bisa mengalahkan Tesla sebagai salah satu produsen new energy vehicles terbesar di dunia gitu dari sisi jumlah produksi mobil listriknya, mobil elektrifikasinya ya gitu. Jadi memang setiap negara itu punya kelebihan masing-masing gitu. Dan kalau misalnya kita bicara dengan Eropa gitu, Eropa juga mungkin seperti yang mereka menerima mobil listrik, tapi mereka juga punya consider untuk penggunaan mobil hybrid. Masih ada gitu loh. Beberapa pabrikan dari Eropa seperti BMW, Mercedes-Benz, mereka sudah mulai beralih ke listrik. Tapi mereka juga masih tetap mempertimbangkan untuk memproduksi mobil hybrid misalnya, atau plug-in hybrid. Oke, saya baru tahu sih, berarti bisa dibilang malah mobil-mobil Cina itu sebenarnya udah mumpuni banget ya kalau kita compare secara spesifikasinya, performance-nya segala macamnya dalam kelistrikan tadi itu. Dalam hal mobil elektrifikasi dan pengalaman yang saya amati sendiri, sebenarnya mobil Cina itu saat ini, mobil buatan Cina ini sudah dari sisi build quality-nya sudah jauh lebih baik gitu. Sekarang kita ngomongin tentang customer gitu ya. Saya sebagai customer sebenarnya tertarik sih gitu, apalagi Wuling banyak yang lucu-lucu kan, ada yang modelnya tuh kayak kodok kan yang baru itu kan ada yang kayak kodok gitu, yang bingung kayak kodok gitu, lucu gitu. Sebelumnya kan Wuling REV yang banyak dipakai lah kalau di daerah Jakarta. Nah, saya tertarik gitu, cuman ketika saya ngobrol pembahasannya tuh selalu mentok di spare part, kemudian service gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Karena masih banyak masyarakat yang mereka mungkin ngerasa resisten gitu ya, pengen cobain brand baru gitu kan, walaupun Wuling udah agak lama juga sebenarnya, tapi pengen nyobain brand baru karena mereka khawatir nanti spare partnya susah nggak gitu. Terus sebenarnya gimana fenomena kayak gitu? Ya memang rasanya kalau namanya brand baru itu pasti akan menghadapi hal tersebut ya, masalah reputasi segala macam. Kalau terkait dengan kesulitan suku cadang, menurut saya pribadi, kalau misalnya saya bicara dengan beberapa PM di sini, itu sebenarnya mereka pasti punya rencana untuk mencukupi kebutuhan suku cadang dari konsumennya, apalagi untuk suku cadang yang fast moving gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan brand-brand yang sudah lama ada di sini, ya memang kita sulit untuk menilainya dari sekadar citra merek gitu kan gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya kita bicara mengenai ya tadi misalnya Wuling gitu. Wuling itu waktu mereka masuk ke Indonesia di tahun 2016 itu yang mereka lakukan pertama kali adalah membangun jaringan dealernya. Sehingga sebenarnya mereka sudah mengutamakan kayak jaminan layanan after sales-nya untuk konsumennya. Jadi mungkin itu cuma masalah bagaimana mereka menghadapi konsumen Indonesia gitu, kesiapan mereka. Ya kan kalau kita bicara mengenai brand-brand lama ya, Toyota, Daihatsu, Honda, mereka sudah punya pengalaman banyak menghadapi konsumen. Nah, kalau brand-brand baru kan mereka mungkin akan berbeda gitu caranya. Itu aja sih. Mungkin masalah karena pengalaman di pasar aja. Berarti butuh waktu aja ya sebenarnya. Tapi kalau komitmen harusnya mereka punya komitmen yang sama dengan brand-brand lainnya ya.
Apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai mobil listrik misalnya ya, kan brand-brand baru sekarang banyak menawarkan mobil listrik. Itu mereka tuh sekarang ada yang menawarkan kayak lifetime warranty loh. Sehingga untuk syarat dan ketentuan tertentu ya, misalnya 1.000 pembeli pertama atau 2.000 pembeli pertama. Jadi sehingga sebenarnya konsumen nggak perlu khawatir karena dijaminnya seumur hidup gitu. Kalau ada apa-apa gitu servis kayak asuransi biasa gitu? Nggak, jaminan untuk mobilnya ya, untuk kerusakan, untuk penggantian baterai misalnya, seperti itu. Gitu. Saya baru tahu sih. Tapi cuman itu promosi kan, maksudnya kayak nggak by default pasti jamin seumur hidup, enggak kan? Enggak, itu makanya ada syarat-syarat tertentu kan, misalnya kayak 1.000 pembeli pertama. Atau gimana gitu mereka. Oke. Menarik sih, berarti bisa dipertimbangkan ya teman-teman kalau misalnya lagi bingung mau cari mobil apa, nggak usah ragu gitu. Sebenarnya semua merek tuh punya keunggulannya masing-masing. Kemudian juga listrik maupun konvensional atau bahkan yang hybrid di tengah tuh juga nggak masalah gitu, tergantung kebutuhannya ya. Iya, tergantung. Kalau menurut